Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back to my video. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama kaitannya dengan materi mengenal ulir dalam dan ulir luar, yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama apa itu ulir ya. Apa itu ulir? Definisi daripada ulir itu apa? Dari teman-teman ada yang tahu definisi daripada ulir itu apa? Buat yang tahu bisa tulis ya di kolom komentar. Baik teman-teman, secara sederhana ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulir adalah alur-alur berputar. Alur-alur berputar seperti pada sekrup, sehingga secara sederhananya dapat kita artikan sebagai garis atau profil melingkar nih ya, profil melingkar ataupun melilit ya, melingkar atau melilit pada silinder yang mempunyai sudut kisar ya, mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Nah, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik teman-teman, setelah kita tahu definisi daripada ulir itu, selanjutnya ada jenis-jenis ulir ya, dimana ini digolongkan, diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan arah putaran. Nah, ini ada ulir kanan dan juga ada ulir kiri, seperti itu. Kemudian apalagi nih kira-kira yang kedua selain berdasarkan ya, berdasarkan arah putaran, kira-kira apa lagi nih? Ini ada berdasarkan bentuknya. Jenis ulir berdasarkan bentuknya itu kira-kira apa? Bentuknya seperti apa? Ya, ada yang segitiga, yang segi empat ya, trapesium dan sebagainya. Kemudian nih berdasarkan letaknya yang terakhir. Ini ada berdasarkan letaknya. Itu ada ulir dalam dan juga ulir luar. Nah, inilah yang akan kita bahas, akan kita belajari bersama-sama seperti itu. Baiklah, selanjutnya setelah kita tahu makna ya, maksud daripada pengertian itu sendiri dan juga jenisnya, selanjutnya kita langsung masuk nih ke dalam ulir dalam dan ulir luarnya ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada myopia-meter, mean diameter, minor diameter, great angle ya, pitch, per crest, root, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bedanya antara ulir dalam dan ulir luar itu apa teman-teman? Nah, di sini bisa kita lihat nih, di layar bisa kita lihat nih, yang sebelah sini merupakan external thread ya, external thread dan internal threadnya. Untuk ulir dalam itu ya internal thread ya,
bisa kita definisikan secara sederhana ya. Ini alurnya berada di dalam suatu benda ya. Jadi berada di dalam nih. Berada di dalam suatu benda dan membentuk suatu lubang ya. Ini membentuk suatu lubang. Jadi ketika kita dibuat ini akan membentuk suatu lubang ya. Ini akan membentuk suatu lubang. Nah, contohnya ya sering kita jumpai pada mur ya, pada tutup botol mungkin ya, pada lubang komponen mesin seperti itu. Kemudian yang kedua ada external treatnya ini. Kalau internal treat tadi di dalam, nah kalau external treatnya itu di luar. Jadi berada di luar benda ya, contohnya ini pada baut ya, pada botol dan poros pembawa, pada poros pembawa mesin bubut ya. Nah, untuk bagian-bagiannya kan ada mayor diameter nih, min diameter dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa tuh? Mayor diameter itu apa? Min diameter itu apa? Root itu apa? Crash itu apa? Ya, ada yang tahu nih apa nih? Nah, buat yang tahu nanti bisa ketik ya di kolom komentar ya. Tapi nanti kita bahas dulu bersama-sama. Jadi kalau kita lihat nih berdasarkan gambar ya, mayor diameter ini kan ini nih yang ada anak panahnya nih ya kan. Nah, itu secara sederhana ya, kalau kita lihat berdasarkan ini ya emang. Jadi mayor diameter itu merupakan diameter terbesar ya. Ini merupakan diameter terbesar daripada ulir itu sendiri. Contohnya pada ulir metris 8x1 ya. Jadi apa namanya, 8 itu ya diameter mayornya ya, diameter mayornya 8. Kemudian ada min atau pitch diameter ya, ini kan di tengah nih, berarti apa nih? Min, rata-rata ya, rata yang berada di antara diameter mayor dan diameter minor, seperti itu. Sedangkan untuk diameter minornya sendiri ini merupakan diameter terkecil ya, paling kecil, diameter terkecil pada ulir. Contohnya pada ulir metris tadi yang M8x1, diameter mayornya ya ini, itu yang 7 ya, 8, 7 ya, yang 7 berarti. Kemudian ada treat angle, ini merupakan sudut ulir yang berada di antara crash ini crash. Nah, sedangkan crash itu sendiri apa? Ini kan treat angle-nya itu berada di sudut yang berada di antara crash ya. Crash itu merupakan puncak ya, puncak daripada ulir yang juga merupakan apa? Yang juga merupakan bagian terluar ya daripada pengukuran diameter luarnya. Kemudian ada pitch ini. Ada pitch apa nih? Pitch jarak antara puncak ulir ya, antara puncak satu dengan puncak yang lainnya ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh animasi membuat ulir menggunakan tub snare. Sini ada beberapa langkah kerjanya, dimulai dari memasang snare pada tangkai snare,
melumasi gigi senai dengan pelumas, memeriksa kelurusannya, dan lakukan proses dengan cara memutar senai searah jarum jam. Nah, ketika beberapa kali putaran itu harus kita beri pelumas atau pendingin ya. Nah, ini dilakukan beberapa kali sampai selesai dengan kedalaman atau panjang yang kita inginkan. Oke, sekian. Nah, kesimpulannya nih teman-teman. Jadi ada beberapa kesimpulan ya, yang dapat kita ambil pada video kali ini. Yang pertama itu terkait pengertian ya, pemahaman kita tentang ulir, definisi daripada ulir itu sendiri. Secara ini, ulir adalah alur berputar ya, seperti pada sekop. Sehingga secara sederhana tadi, ulir dapat diartikan sebagai garis atau profil melingkar ataupun melilit ya pada silinder yang mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis ulir ya berdasarkan arah putarannya tadi, ada yang ulir kanan, ada yang ulir kiri. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada ulir segitiga, segi empat, trapesium dan sebagainya. Berdasarkan letaknya tadi yang kita bahas, ada ulir dalam dan ulir luar. Nah, ini untuk bagian-bagiannya tadi yang udah dijelasin nih. Ada mayor diameter, min diameter, minor diameter, teeth, angel ya, pitch, root, crest, and lid, besar ya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sangat dibutuhkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Untuk kritik dan saran bisa teman-teman tulis ya di kolom komentar agar perkembangan ke depan, video ke depan akan lebih baik lagi. Nah, jangan lupa nih promosi IG ya. @rifai_arfa16, jangan lupa di follow, nanti saya follow back. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.